Beli sepatu running itu nggak harus mahal. Yes, balik lagi sama gue Dimas di segmen patroli. Nah, kali ini kita akan patroli ke salah satu retailer sepatu running paling lengkap kalau di Bandung ya. Kita udah ada di starting line. Kayak gimana? Yuk ikut petualangan kita di sini. Guys, langsung aja kita bahas ada apa aja di sudut sini nih. Ini udah ada Adidas dan Saucony. Jelas harganya nggak murah banget ya yang ada di sini, tapi ya sangat lumayan. Contohnya aja, ini Prime X2 Strang yang pernah kita potong waktu itu, harganya biasanya itu di 4,3 gitu, 4,4. Nah, sekarang kalian bisa dapat di sini before diskon aja 4 juta dan ini udah di bawahnya lagi gitu ya. Ya, sama sih ya, 399, lebih murah sedikit. Yang lebih menarik mungkin Saucony ya, karena ini brandnya TTA buat anak-anak running. Nah, harganya agak lumayan nih, dari 4,3 itu lebih berkurang sekitar 600-an ya, 500-600-an ribu. Diskonnya lumayan dalam, jadi kalau buat kamu yang THR-nya Sultan, mau beli sepatu running yang mahal sekalian buat race, nah ini bisa jadi salah satu alternatif. Terus alternatif nih, kalau kalian nggak suka yang ini, ada Supercom Elite, ini juga harganya lumayan, 4,6 lah, jadi 4,5-an. Ya turun sedikit buat segmen race use-nya, tapi menurut gue yang hidden gem itu adalah ini nih, Deviate Nitro Elite. Ini 3,2 harganya, lumayan di bawah sama kompetitor-kompetitor yang lain. Dan Deviate Nitro Elite ini udah proper, udah enak, ringan juga. Jadi semua yang bagus-bagus di Puma tuh adanya di sini, guys. Nah, satu hal yang bikin kita senang sebenarnya belanja di sini itu ada barang gaib, guys. Super Blast ada juga di sini dengan harga yang masih normal, 3,3. Jadi ini kenapa kita masukin pembahasan, karena kalau kalian ingat baru beberapa bulan ke belakang, Super Blast 2 ini digoreng gila-gilaan sampai mungkin harga jualnya kembali ya, itu bisa di atas 4 juta. Bahkan gue pernah nemu ada yang nekat jualan Super Blast, salah satu colorway-nya, kalau nggak salah colorway yang Paris, itu di harga di atas 5 juta. Gila kan? Nah, tapi di sini harganya masih make sense ya. Kalau buat yang good deal-nya itu sebenarnya Nova Blast ya, entah itu Nova Blast 4, seperti ini. Ya, ini harganya just under 2 juta. Ini sangat-sangat worth the price banget. Kalian udah pernah lihat kita potong-potong kan, udah kita review juga. Dengan karakter berbeda, yang pengen lebih bonci itu bisa ngincer Nova Blast 5, yang bedanya itu cuma sekitar 100 ribuan aja. Jadi dua sepatu ini tuh karakternya udah beda banget aja. Jadi bukan berarti Nova Blast 4 lebih jelek atau Nova Blast 5 lebih jelek, enggak. Dua-duanya punya tempat masing-masing, tempat khusus, dan 2 juta menurut kita sih angka yang masuk akal ya buat dibeliin ke sepatu sport dengan utilitas yang bisa berbagai macam lah. Kalian bawa race bisa, kalian pakai buat daily training sangat bisa sekali. Nah, ini rekomendasi kita sih, harganya make sense ya. Kenapa kita bahkan bilang make sense? Kita coba ini ya sama kompetitornya Rebel. Rebel itu masih 2,2-an atau SC Trainer tuh ini sebenarnya harusnya di Super Trainernya ya, kelasnya Super Blast tuh. Harganya sama sih sama Super Blastnya, tapi karakternya nih, ini nggak tahu, correct me if I'm wrong ya. Gue baru try on, coba-coba treadmill doang, dua sepatu ini, Rebel sama Supercom Trainer. Menurut gue sih tidak lebih enak daripada kompetitor di kelasnya. Katakanlah Rebel versus Nova Blast, gue lebih suka Nova Blast. Pun begitu dengan SC Trainer, gue masih lebih suka sama Super Blast gitu. Oh ya, kata siapa? Angka 2 juta ke bawah itu nggak bisa dapat Nike yang proper. Nah, kita bisa dapat Pegasus dengan harga cuma 1,77 sekian aja. Jadi ini tuh sepatu buat easy run-nya dari Nike ya, buat kalian yang Nike minded banget. Kalian bisa dapat bahkan di bawahnya merek-merek yang lain kayak New Balance, Asics, Saucony gitu ya. Ini lumayan lucu juga nih. Ada yang menarik lagi, kalian mungkin udah tahu kalau kita tuh seneng banget sama Kayano ya. Nah, di sini ternyata Kayano-nya bisa diskon. Ya, retail kan 2,5-2,6, di sini 2,29 guys. Jadi kalau kalian cari Kayano unretail bisa main ke starting line. Nah, sebelum kita bahas ke brand lokalnya nih, ini yang lebih good deal lagi. Gue mau ngajak kalian ngebahas ini nih, kaos kaki. Gue mau rekomen kalian kaos kaki yang enak. Nah, di sini tuh ada beberapa. Ya, 2XU jelas ya, 2XU udah jelas enak. Tapi ini nggak good deal menurut gue. Lebih good deal kita ngambil merek-merek apa? Merek-merek lokal. Di sini ada dua nih merek lokal yang udah sering banget kita pakai, kita sering tes. Yang pertama ada Aspro ya, ini kaos kaki compression ya. Harganya sih 149. Ini
make sense banget dibandingkan 2 U yang udah 300-an lebih guys. Jadi harganya nggak nyampe setengahnya bahkan. Ini juga approved by atlet-atlet nasional. Contoh aja Mas Agus Prayogo ya, beliau sangat suka sekali pakai kaos kaki ini. Nah kalau personal favorit gue sebenarnya lebih ke Richam X karena lebih muat sama ukuran kaki gue. Nah kita ambil salah satu ya. Kalau yang gue personal pakai itu yang ini nih. Ini bahkan lebih murah lagi. Richam X cuman 109.000 doang. Ini kalian bisa dapat yang pakai karet kayak gini, jadi nggak gampang selip di dalam sepatunya. Kalau nggak butuh ininya, kalian bisa geser ke versi yang tanpa karet, itu bahkan lebih murah, cuma 89.000. Jadi beneran good deal. Dan kalau kalian mau beli Richam X, kita sisipin linknya di bawah ya. Langsung aja check out produknya. Dan ini bener-bener dua produk cosplay lokal ini totally recommended by us. Dua-duanya bener-bener jempolan. Oke, kita bahas sepatu lokalnya dulu. Oke, yang pertama dari ini dulu ya, dari sepatu race dulu. Ini gue nggak tahu apakah sudah masuk ke budget THR kalian atau belum, karena harganya juga under 2 juta. Dan ini super shoes lokal yang sangat proper. Kalian bahkan bisa ngelihat usernya sepatu ini naik di podium. Jadi dengan harga yang nggak nyampe 2 juta bisa dapat super shoes, kalau menurut gue sih sangat good deal sekali. Apalagi asumsi ini buat kalian-kalian kaum-kaum yang THR-nya 5 juta, 6 juta, artinya ini cuman sekitar sepertiganya dari THR kalian dan sangat make sense buat dibeli gitu ya. Nah kalau kalian nggak mengincar yang ini, mengincar sepatu plat karbon doang dan buat kelas-kelas yang entry level gitu ya, kalian bisa ngincernya ke yang ini nih, Hypersonic 1.3. Nah, ini juga nggak kalah proper. Biasanya harganya memang 1,3-an. Tapi di sini kita dapat ada colorway yang ini cuman 1 juta. Lumayan loh, selisihnya jauh banget sama Solar tadi. Jadi buat kalian, kaum-kaum cepat, yang udah pengen pakai plat karbon, ini salah satu solusi yang cakep banget sih. Oke, geser ke yang lebih murah, yang sangat good deal sekali. Di sini itu ada dua artikel ya. Pertama, Hyperglide ini lebih ke buat tempo, harganya 700-an. Fun fact, Hyperglide ini kalau menurut kita sendiri sih, kalian mau pakai race bisa-bisa aja ya, 10K gitu ya. Beberapa kilometer nggak terlalu jauh itu bisa-bisa aja. Ini sangat acceptable sekali untuk jarak yang nggak terlalu jauh. Nah, kalau kalian butuh nih yang bisa disiksa all-rounder, sebenarnya bisa ngambil Hyperblast sih. Kita lebih suka Hyperblast yang pertama, cuman kalau dapetnya ini pun menurut kita nggak masalah. Dia ini sepatu apa ya, tengah-tengah, dia cushion iya, buat daily trainer iya, cuman cushionnya itu nggak terlalu lebay sebenarnya nih. Nah, cuman concern kita karena soalnya tinggi aja sih, itu aja. Harganya 699 ya, 700.000 bisa dapat sepatu yang badak kayak gini, sangat sanggup disiksa berbagai macam kebutuhan kamu. Overallnya kita suka dan acungi jempol si sepatu ini. Dan ini juga ngebuktiin sih kalau kalian mau dapat sepatu running proper ya, dan nggak peduli merek, kalian bisa langsung ke brand lokal. Salah satunya kayak Ortus 8 ini, atau di luar ini masih ada 910, masih ada Mills gitu ya. Sangat bisa sekali, sangat proper sekali buat dipakai running dan nggak bikin kalian boncos. Buat road runningnya ini aja dulu, karena kita mau ngebahas yang bakal ngetrend di 2025 ini, yaitu trail run. Langsung ikut gue ke lantai 2 yuk. Oke, kita udah di lantai 2 sekarang dan kita mau ngebahas trail run. Nah di sini jujur aja sih, buat trailnya cuman ada dari Hoka, Salomon, Nike, Mizuno, dan Ortus 8. Nah, oke. Ada 6 brand, gue ke skip ya. Nah, ada Adidas juga, 7 brand. Jadi lumayan lengkap, brandnya brand top pilihan kalian semua ada ya. Dari Asics dulu deh, ini juga lumayan menarik untuk trail run, dari 2,5 jadi 2,399, 2,6 jadi 2,4 lah. Apakah Asics sudah mumpuni buat trail? Gue belum bisa menjawabnya, tapi ini harga yang cukup menarik lah buat kalian masuk ke trail run, karena ini harusnya pakai soalnya Nimbus nih. Kalau lihat konstruksinya nih, ini harusnya udah cukup nyaman ya. Nah, sementara itu jago-jagonya trail ada Adidas contohnya. Dia, ini bukan yang pakai Continental ya. Wah, kalau Adidas sih baiknya cari yang Continental ya guys ya. Tapi kalau buat good deal-nya, 1,4 doang guys. Kalau udah dapet sepatu trailnya Adidas, ini sangat menarik nih. Hoka Challenger, ini salah satu ini juga ya yang sering dibahas, tapi bukan top of mind-nya. Kalian bisa dapat 1,9 lah kurang lebihnya. Nah kalau ngomongin Hoka, top of mind-nya itu sebenarnya ini dia. Nah Speed Goat sama kayak di toko yang sebelumnya kita udah datengin, ada di 1,9. Jadi harganya cukup menarik nih, under 2 juta udah bisa dapat sepatu trail yang lebih proper. Challenger-nya Hoka itu adalah Salomon. Kalau boleh dibilang Salomon yang enak, yang bener itu ya ini nih, XA Pro 3D. Nah ini
lumayan oke ya. Kalau favorit gue sebenarnya Speed Cross. Di sini kayaknya nggak ada ya, adanya Alpha Cross di sini. Kalau Alpha Cross itu biasanya buat trek-trek yang lebih berbatu, udah pakai kontak grip juga. Ini jujur salah satu wishlist gue kalau medannya banyak yang batu-batu. Kalau lumpur gue masih nggak tahu, masih belajar banyak. Tapi giginya ini cukup menggigit dalam nih, dan harganya yang cukup dalam juga diskonnya. Ini sangat menarik nih. 1,9 diskonnya jadi 1,7. 1,7 kalian udah bisa dapat Hoka Ori yang sudah sangat proper dipakai buat off-road. Gokil. Ini sepertinya agak unik nih si Nike ya. Dia bukan yang paling murah guys, 1,9. Padahal bukan top of mind dari segi trail run juga. Nah, mungkin lebih cocoknya buat kalian yang pengen ngopi-ngopi di warung bawah kali ya. Ada usernya Nike nggak? Coba komen menurut kalian, enak nggak atau proper nggak sepatunya Nike buat trail run? Gue sih lebih percaya sama yang sisi ini ya. Salomon, Hoka, terus Adidas gitu. Asics gue masih lebih percaya. Nah, ini yang gue juga masih penasaran sebenarnya si NB ini. NB ini tuh menarik loh, dia pakai Vibram dengan harga 1,7. Ya, lebih murah bahkan dibanding Hoka Speedgoat yang pakai Vibram juga. Dan omong-omong di harga yang sini tadi nih, rata-rata trail run itu kita udah bisa dapat di harga 1,5 sampai 1,7. Itu sudah cakep banget. Ibaratnya THR kalian yang 4 jutaan, 5 jutaan itu nggak terlalu signifikan lah makan bagian dari THR kalian. Masih bisa dipakai belanja yang lain guys. Tapi kalau THR kalian ngepas, ya mendingan sabar-sabar dulu aja, atau mungkin ngeceknya ke Ortus 8. Nah, ini harganya juga lebih cakep lagi. Seperti biasa Ortus 8 kalau diskon 1 juta, 1,1 bahkan. Nah, buat kalian yang budgetnya rada ngepas gitu ya, bisa ngincernya ke sini. Nah, di sini ada 2 koleksi Ortus 8 yang udah pakai Vibram Mega Grip. Jadi 1 juta, coy. 1,2 udah dapat Vibram. Ini opsi yang sangat menarik buat trail run kalau menurut gue. By the way, kita juga udah cobain kemarin beberapa kali sih, bukan kemarin aja ya. Cobain di Batu Kuda, cobain di Tahura, kemarin di event Tahura. Yang ini nih terutama. Bisa sih, sangat-sangat oke banget. Cuman kalau buat yang lumpur, giginya kurang dalam, itu aja. Yang jelas ada satu sih yang mungkin gue pengen highlight di Ortus 8 ini. Buat kalian yang nggak nonton review kita. Jadi Ortus Kara ini, dia pakai midsole-nya generic bawaannya Vibram juga, cuman density-nya diganti jadi lebih empuk. Artinya apa? Lebih enak daripada midsole aslinya yang dikasih Vibram. Jadi kami pun sering pegang gitu ya si Vibram yang density originalnya yang cetakan ini itu lebih keras, dan ini udah jauh lebih nyaman lagi guys. Kalau ini kekurangannya sebenarnya cuma satu, di uppernya itu mungkin umurnya bakal lebih pendek daripada solnya. Kebalik ya, biasanya sepatu solnya lebih pendek umurnya daripada uppernya, ya ini kebalik. Kayak gitu aja sih guys. Oke guys, karena udah lama banget, kita langsung closing aja. Tapi intinya hari ini kita menemukan kalau banyak sekali sepatu-sepatu proper dengan harga under retail, bahkan sangat bisa masuk ke budget THR kita semua. Baik mulai dari sepatu lifestyle-nya, running, road running gitu ya, sampai ke trail running. Itu semua bisa kita dapatkan under retail. Dan udah nggak ada alasan lagi sih kalau menurut gue untuk beli KW. Karena ya kalau kalian dapat KW, mungkin kalian dapat mereknya, tapi belum tentu dapat gengsinya dan belum tentu lagi dapat benefitnya. Nah, apalagi ketika kalian beli KW, sebenarnya ya lagi banyak membunuh saudara-saudara kita yang jualan barang original. Oke, itu aja dari gue. Sampai ketemu di patroli selanjutnya.